Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Gimana kabarnya Bapak Ibu semua? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat, baik, Bu. Bu. Sehat. Alhamdulillah ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan Amin. alhamdulillah juga kita dipertemukan kembali dalam kegiatan pelatihan ini ya. Semoga Bapak Ibu tetap semangat ya untuk menjalani pelatihan ini. Ya. Semangat, Bu, semangat. Semangat ya. Semangat, Oke. semangat, Allah, semangat. semangat. Ya, mari kita awali pembelajaran kita hari ini dengan pembacaan doa ya yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita, Bu Mawada. Silahkan untuk memimpin doa. Baik, terima kasih Ibu Septi. Ibu-ibu semua, baiklah mari kita mulai berdoa dengan membacakan Ummul Quran Al-Fatihah. Amin. Terima kasih Bu Septi, saya kembalikan kepada Ibu Septi. Ya, terima kasih Bu Mawada. Ya, baik. Nah, supaya kita semua tambah semangat nih dan melatih konsentrasi ya, yuk kita lakukan ice breaking terlebih dahulu. Nah, ice breakingnya mudah Bapak Ibu untuk dilakukan ya. Jadi ini nama ice breakingnya tepuk pagi, siang, sore ya. Bagaimana caranya? Jadi nanti kalau saya katakan pagi, maka Bapak Ibu tepuk 1 kali ya. Kalau saya bilang siang, maka Bapak Ibu tepuk 2 kali. Kalau saya bilang sore, maka Bapak Ibu tepuk 3 kali ya. Bisa ya Bapak Ibu ya? Bu, bisa? Ya, bisa. Bisa ya. Oke, kita coba ya. Pagi, siang, sore, siang, Pramuka kita ya, Bu. pagi, sore. Yeay, oke. Terima kasih Bapak Ibu, semoga semuanya jadi tambah semangat ya dan menambah konsentrasi kita ya. Baik, nah hari ini kita akan mempelajari materi tentang proses penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan ya. Apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Yang pertama adalah memahami kerangka dasar struktur kurikulum dan mempelajari proses penyusunan kurikulum di satuan pendidikan. Adapun output pembelajarannya yaitu menjawab pertanyaan melalui diskusi kelompok dan mempresentasikan analisis lingkungan sekolah ya. Jadi nanti diharapkan Bapak Ibu berpartisipasi aktif dalam kegiatan pelatihan ini ya. Boleh tanya jawab, nanti kita diskusi dan presentasi ya. Baik. Nah, proses penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Nah, bagaimana sih proses penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan? Nah, untuk mengetahui prosesnya, kita terlebih dahulu harus memahami kerangka dasar dan struktur kurikulum, ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat di sini ada bagan kerangka dasar kurikulum ya. Nah, mulai dari tujuan pendidikan nasional, kemudian profil pelajar Pancasila, standar kompetensi lulusan yang terdiri atas standar isi, standar proses, standar penilaian, ya. Kemudian ada struktur kurikulum, capaian pembelajaran, dan prinsip pembelajaran dan asesmen. Nah, kerangka dasar kurikulum ini ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan mengacu pada tujuan pendidikan nasional dan SNP ya. Nah, kerangka dasar ini sifatnya fleksibel atau dinamis ya. Jadi satuan pendidikan itu bisa mengembangkan kurikulum operasional berdasarkan kerangka dan struktur kurikulum sesuai karakter satuan pendidikan ya. Nah, adapun di sini ya Bapak Ibu ada penjelasannya ya bahwa
tujuan pendidikan nasional itu menjadi rujukan dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Nah, tujuan pendidikan nasional ini sudah diterjemahkan dalam profil pelajar Pancasila. Nah, apa itu profil pelajar Pancasila? Nah, profil pelajar Pancasila ini berperan menjadi penuntun arah yang memandu segala kebijakan dan pembaharuan dalam sistem pendidikan Indonesia, termasuk kurikulum, pembelajaran, dan asesmen. Kemudian, standar nasional pendidikan. Nah, standar pendidikan ini diacu sebagai kerangka dan sudah diterjemahkan pada struktur kurikulum, prinsip pembelajaran dan asesmen serta capaian pembelajaran. Kemudian struktur kurikulum ini ditetapkan oleh pemerintah dan menjadi acuan sekolah untuk mengembangkan kurikulum menuju tercapainya profil pelajar Pancasila, dan ini dapat ditambahkan dengan kekhasan sekolah sesuai dengan visi, misi, dan tujuan sekolah. Lalu prinsip pembelajaran dan asesmen. Nah, ini juga menjadi rujukan dalam menyelenggarakan pembelajaran dan asesmen di sekolah. Selanjutnya, yang terakhir adalah capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran ini merupakan kompetensi yang harus dicapai peserta didik sesuai dengan fase perkembangannya. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana proses penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Ya, Bapak Ibu bisa lihat di sini ada bagan ya. Jadi ada beberapa tahap ya dalam proses penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan ya. Yang pertama adalah kita harus menganalisis konteks karakteristik satuan pendidikan, kemudian merumuskan visi misi, menentukan pengorganisasian pembelajaran, menyusun rencana pembelajaran, dan merancang pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Ya, begitu Bapak Ibu, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, ya silahkan. Kita akan memasuki sesi berikutnya, yaitu sesi diskusi. Ya, silahkan Bapak Ibu tulis dulu pertanyaannya. Ya, tulis dulu pertanyaannya. Sudah siap? Ya. Ya, sebentar. Ya, Bu. Ya. Nomor 1, bagaimana cara menganalisis karakteristik satuan pendidikan? Menganalisis karakteristik. Bagaimana cara menganalisis karakteristik satuan pendidikan? Oke, lanjut Bu. Lanjut nomor 2. Bagaimana proses penyusunan visi, misi, dan tujuan di sekolah? Bagaimana penyusunan? Bagaimana proses penyusunan visi, misi, dan tujuan di sekolah? Visi, misi, dan tujuan di sekolah. Ya, lanjut Bu. Sudah, itu saja Bu, 2 pertanyaan ya. Silahkan Bapak Ibu kerjakan secara berkelompok ya. Setelah ini Bapak dan Ibu bergabung di Google Meet kelompok masing-masing ya. Nanti kurang lebih 20 menit ya Bapak Ibu, kami beri waktu untuk diskusi. Setelah itu nanti Bapak Ibu mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Siap ya Bapak Ibu baik, ya? Bu Septi. Siap Bu Septi. Baik. Mohon izin off cam sebentar ya Bu Septi untuk diskusi. Ya, silahkan. Silahkan Ya. Bapak Ibu boleh off cam. Ya. Ya.
Ya, Sudah sudah selesai, Bu? selesai. Sudah Ya, sudah selesai semua selesai. kelompok ya. Kelompok 1 Ya. sudah selesai. Kelompok 2, kelompok Sudah, Bu? 3 Sudah. sudah semua ya. Sudah. Alhamdulillah kalau begitu ya. Oke, siapa dulu nih yang mau mempresentasikan hasil diskusinya? Baik, Bu Sri. Bagaimana kira-kira Bu Sri bisa mempresentasikan hasil kelompok kita untuk menjawab pertanyaan ini? Ya, siap. Baik, saya bantu Ya, screenkan PPT-nya ya, Bu. Iya. boleh. Silahkan Mohon Ibu. izin, Bu Ini Septi. kelompok 4 ya, Ibu Iya, ya? kelompok 4 Berarti. saya, Bu. Iya. Oke. Silakan Ibu Sri. Baik. Kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu menjawab pertanyaan dari Ibu Septi. Pertama, yaitu bagaimana cara menganalisis karakteristik satuan pendidikan. Caranya yaitu dengan menampung aspirasi anggota komunitas dan menjadi visi dan misi sebagai arahan yang disepakati oleh seluruh warga satuan pendidikan. Terus melakukan analisis lingkungan belajar, melakukan analisis visi, misi, dan tujuan, melakukan analisis kebutuhan satuan pendidikan. Berikut adalah pilih cara untuk mengumpulkan informasi dalam menganalisis karakteristik satuan pendidikan, yaitu meliputi kuesioner dengan pertanyaan disesuaikan dengan tujuan dan sasaran yang dibutuhkan. Ya, kedua yaitu wawancara untuk mendapatkan data secara langsung. Ketiga yaitu diskusi kelompok terpumpun atau FGD dengan mengundang perwakilan dan seluruh warga satuan pendidikan dan tokoh masyarakat. Yang kedua ya pertanyaannya yaitu bagaimana proses penyusunan visi misi dan tujuan di sekolah. Prosesnya yaitu mengadakan pertemuan dengan para pemangku kepentingan dan misi dan tujuan secara bersama-sama. Yaitu yang disebut mengadakan pertemuan dengan pemangku kepentingan itu seperti kepala sekolah. Kepala sekolah itu bermusyawarah dengan guru, nanti akan bermusyawarah juga dengan komite sekolah, baru membuat visi dan misi sekolah. Cukup dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kelompok 4 atas penjelasannya ya. Sepertinya sudah sangat jelas ya bahwa dalam proses penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan itu pertama kita harus menganalisis karakteristik satuan pendidikan ya. Nah, kemudian menyusun visi misi seperti itu. Baik, kita lanjut Bapak Ibu dengan sesi diskusi lagi ya. Ya. Ini lanjutan dari analisis karakteristik satuan pendidikan ya, yaitu analisis lingkungan sekolah ya, Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa pilih di antara kelompoknya mau pakai sekolah siapa ya untuk dianalisis lingkungan sekolahnya ya. Baik, kira-kira 20 menit waktunya cukup Ibu, Bapak? Formatnya bagaimana Bu formatnya? Oh iya, formatnya ada di LMS Bapak Ibu ya. Silahkan Bapak Ibu buka LMS-nya, di situ nanti ada format analisis lingkungan sekolah. Bapak Ibu bisa unduh terlebih dahulu ya, kemudian langsung
dikerjakan di situ. Nanti setelah itu Bapak Ibu kembali untuk presentasi ya. Begitu ya Baik, Bapak Ibu. Ibu. Kita Ya. izin Izin live dulu, Ibu. Off cam, iya. Baik. Sudah selesai Bapak Ibu? sudah kelompok kami sudah selesai, Ibu. Ibu Wah, Septi. kelompok 4 hebat ya. Selesainya nomor 1 terus nih. Oke, silakan Alhamdulillah. untuk kelompok 4 mau diwakili oleh siapa? Mungkin Presentasinya? bergantian ya, Ibu Mawaddah ya. Ya, Bu Ya, Sri. ya boleh. Silahkan Bu Mawaddah. Mohon izin Ibu Septri dan Bu Sri untuk share Ya. screen dan presentasi. Baik, Bu. Baiklah Ibu-Ibu semua, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan mencoba memaparkan tentang saya. Yang pertama, tahapannya adalah menganalisis sumber daya alam, sosial, dan budaya. Sumber daya alamnya, sekolah saya dikelilingi oleh pepohonan, air, dan bebatuan. Secara sosial, masyarakat sekitar di lingkungan sekolah saya umumnya bermata pencaharian sebagai wira swasta, tepatnya konveksi baju-baju, baik itu baju fashion ataupun baju sekolah. Begitu juga dengan pekerjaan orang tua, namun sebagian ada juga yang bekerja sebagai petani. Kemudian di daerah tempat sekolah saya juga banyak tokoh-tokoh masyarakat, baik dari anggota dewan maupun tokoh-tokoh adat. Kemudian budaya yang ada di lingkungan sekolah saya adalah budaya alam Minangkabau karena sekolah saya berada di Sumatera Barat yang terkenal dengan ABS-SBK, Adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah. Kemudian ada seni yang dikhaskan di sekolah saya adalah seni karawitan yang disebut dengan tambua. Ada juga berbagai tarian daerah dan juga khusus diadakan pelatihan adat yang disebut dengan pasambahan. Sumber pendanaan di sekolah saya sepenuhnya berasal dari dana bantuan operasional sekolah. Sedangkan tahapan yang ketiga yang dianalisis yaitu sistem dan kebijakan daerah. Sistem dan kebijakan daerah sangat mendukung untuk berkembangnya prestasi sekolah. Kemitraan yang dilakukan oleh sekolah saya yaitu dengan pemerintah daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kemenak, Dinas Arsip dan Perpustakaan, pengawas, komite, Kamtibmas atau polisi, camat, wali nagari, tokoh masyarakat, orang tua siswa dan masyarakat di sekitar lingkungan sekolah. Kami juga, maaf lupa menambahkan, juga menjalin kemitraan dengan beberapa rumah baca yang ada di sekitaran sekolah. Kemudian analisis kebutuhan sekolah, berdasarkan analisisnya, peserta didik membutuhkan rasa aman dan nyaman dalam belajar. Kemudian kelengkapan pembelajaran merupakan salah satu di antara kesediaan buku paket atau buku penunjang pembelajaran. Karena sekolah masih baru, maka ketersediaan buku penunjang maupun buku-buku fiksi atau non-fiksi yang dibutuhkan masih sedikit karena sekolah kami baru berdiri 3 tahun. Lapangan olahraga juga belum memadai, alat kesenian juga belum ada yang milik pribadi tetapi bekerja sama dengan wali nagari. Kemudian perangkat komputer untuk AKM juga belum tersedia sepenuhnya. Guru, maaf, terlampaui. Untuk guru, atau pendidik di sekolah kami masih sedikit, 10 orang ASN. Tenaga kependidikannya 3 orang, 2 orang honor dan 1 orang guru tenaga kependidikan ASN. Berikut dijabarkan visi dan misi. Visi di sekolah kami adalah generasi Muslim Qurani yang beradat unggul, berprestasi dan berwawasan lingkungan.
dengan 8 misinya menyelenggarakan program pembinaan pribadi Qurani secara intensif, kemudian meningkatkan pengalaman belajar agama walaupun sesungguhnya sekolah kami adalah sekolah umum, melaksanakan proses pembelajaran dan bimbingan secara efektif, kreatif, dan inovatif, kemudian mendorong dan membantu siswa untuk mengenali potensi dirinya melalui kegiatan ekstrakurikuler, kemudian menanamkan dan membudayakan nilai adat istiadat yang ada di Minangkabau di dalam sekolah kami, kemudian mempersiapkan peserta didik agar mampu berprestasi dalam setiap lomba yang ada, kemudian mempersiapkan peserta didik yang berwawasan lingkungan. Untuk misi tersebut dirumuskan beberapa tujuan. Saya tidak akan bacakan semuanya karena menghemat waktu. Tujuan yang pertama, terselenggaranya program pembinaan pribadi Qurani secara intensif, terwujudnya siswa yang mampu hafal Al-Quran minimal 2 juz. Karena di sekolah kami, walaupun SMP umum, sekolah umum, untuk kelas 1 diwajibkan setor juz 30, untuk kelas 2 juz 1, dan kelas 3 dibebaskan karena kalau dulu kan masih sibuk dengan UN, namun sekarang sudah tidak sibuk lagi. Kemudian ada juga tujuannya terwujudnya siswa yang memiliki kemampuan komunikasi bahasa Inggris, kemudian memiliki kemampuan akademis yang tinggi, dan masih banyak yang tujuan-tujuan yang lainnya yang pada umumnya sama dengan sekolah-sekolah umum lainnya. Demikian Ibu-Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa ya pemaparan yang tadi disampaikan oleh kelompok 4 ya. Jadi tadi Bapak Ibu semua sudah presentasi ya hasil analisis lingkungan sekolahnya ya. Di sini sangat beragam ya visi, misi, dan tujuannya. Jadi kita bisa saling sharing mungkin ya, ada yang bisa dijadikan inspirasi juga ya Bapak Ibu. Baik, tidak terasa waktunya sudah habis ya. Alhamdulillah rangkaian kegiatan pelatihan hari ini sudah selesai kita lakukan ya. Semoga materi yang tadi disampaikan dapat dipahami, dapat diimplikasikan nantinya di sekolah Bapak Ibu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Mungkin sudah cukup jelas ya Bu. Cukup ya Bapak Ibu ya. Oke, saya juga mau mengingatkan ya Bapak Ibu jangan lupa mengerjakan tugas ya. Tugas di LMS ya, karena itu merupakan proses penilaian ya. Jadi supaya Bapak Ibu di sini lulus semua ya. Bapak Ibu mengerjakan tugasnya tepat waktu. Amin. Ya, amin ya Rabbal Alamin. Amin. Baik, kita tutup dengan dipimpin doa lagi ya, Bapak Ibu. Seperti biasa oleh Ibu Ketua kelas kita, Bu Mawada, silahkan Ibu. Baiklah Ibu-Ibu, alhamdulillah kita sudah selesai melaksanakan kegiatan kita hari ini. Marilah kita sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang kita peroleh hari ini bermanfaat dan menjadi amal jariah. Amin ya rabbal alamin. Kembalikan kepada Ibu instruktur. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasi aktifnya hari ini ya. Tetap jaga kesehatan, sampai jumpa pada pelatihan besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.